Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Kembali ke channel Junaidi Fayad. Kali ini kita akan membahas pembelajaran 3, subtema 3 di tema 2 untuk kelas 5 SD. Adapun materi yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini, yang pertama adalah menandai informasi pada teks yang dibaca. Kemudian yang kedua, tanggung jawab terhadap masalah sampah. Dan yang terakhir, ketiga adalah saling menghargai dalam kegiatan ekonomi. Ketiga materi ini akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini. Oleh karenanya, untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini, yuk simak dan cermati video ini dengan baik, sehingga kamu mudah dalam memahami yang saya berikan. Materi pertama ya yang akan kita bahas sesuai dengan urutan dan yang saya sudah utarakan di awal, yaitu menandai informasi pada teks yang dibaca. Materi ini bersumber pada muatan bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar 3.2 dan 4.2. Menandai, mendapatkan, menggali informasi ini sebenarnya sudah kita bahas pada video-video pembelajaran sebelumnya. Caranya sama, nggak ada yang membedakan. Kalau kita mau menandai, mau menggali, mau mencari informasi sama saja. Nah, di sini makanya clue-nya jelas ya. Agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan atau yang diberikan, kita dapat menandai kata kunci yang kita temukan di dalam setiap paragraf. Nah, menandainya dengan cara apa? Yaitu dengan kata kunci. Nah, kata kunci tersebut dapat berupa ide pokok dan akan menjadi pengikat saat kita mengerjakan soal-soal yang diberikan. Jadi kalau kita mau menggali informasi, dengan terlebih dahulu menandai informasinya, yaitu dengan menggunakan kata kunci. Di mana kata kunci itu sendiri berupa ide pokok atau kalimat utama yang ada pada paragraf. Nah, di sini mudah-mudahan sudah terbayang ya, dan terpikirkan bahwa setiap paragraf, setiap bacaan yang kita baca itu kan terdiri beberapa paragraf. Nah, di dalam paragraf ada namanya ide pokok atau kalimat utama. Kalimat utama yang kita temukan dalam setiap paragraf itu merupakan kata kunci yang harus kita garis tebal atau beri tanda garis di bawahnya. Maka itu adalah bagian kita menandai informasi yang ada pada teks tersebut. Gampang ya, dan mudah pastinya. Kemudian yang kedua adalah tanggung jawab terhadap masalah sampah. Ini materi yang bermuatan PPKN dengan kompetensi dasar 3.2 dan 4.2. Jadi kalau berkaitan dengan sampah, ini berarti masalah kita semua, bukan masalah pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Tanggung jawab, nah ketika berkaitan dengan sampah, ini kita dimiliki tanggung jawab yang harus kita lakukan. Sedangkan tanggung jawab adalah pengertiannya keadaan wajib menanggung sesuatu. Jadi sesuatu yang ada pada lingkungan sekitar kita itu ada pada tanggung jawab kita. Perilaku yang tidak menjaga kebersihan dan akibatnya. Di sini pertama ya, perilaku yang semena-mena ya, yang biasa dilakukan beberapa orang ya. Bisa jadi terkadang kita yang melakukan, yaitu membuang sampah sembarangan. Ini perilaku yang tidak benar ya, yang tidak harus dicontoh dan tidak harus dilakukan nih, karena ini salah, membuang sampah sembarangan. Kemudian tumpukan sampah yang dibiarkan di pinggir jalan. Jadi ada tumpukan sampah yang sudah dikumpulkan tapi didiamkan. Nah, itu juga salah nih. Dua-duanya salah. Yang satu pertama membuang sampah, yang kedua ada tumpukan sampah dilihatin aja. Harusnya kita benahi, kita bersihkan kalau ada sampah. Lalu kalau sudah menjadi tumpukan sampah, ya harus kita buang ke tempat sampah di mana sampahnya itu diolah atau dikelola dengan baik. Nah, membuang sampah sembarangan itu membuat akibatnya saluran air sungai ya atau selokan menjadi tersumbat. Nah, aliran-aliran sungai yang ada di lingkungan kita
aliran got ya, kalau kita menyebutnya got atau selokan, itu menjadi tersumbat karena banyaknya sampah yang ada dengan membuang sampah sembarangan. Nah, tumpukan sampah kalau kita biarkan saja di lingkungan sekitar rumah kita atau di depan rumah kita, ini efeknya, dampaknya adalah menimbulkan bau yang tidak sedap dan mencemari lingkungan. Jadinya karena tidak sedap, banyak lalat, banyak kotoran, akhirnya mencemari lingkungan yang ada, bahkan berdampak kepada diri kita sendiri. Dengan bertanggung jawab terhadap masalah sampah, kita dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Jadi kalau kita tidak melakukan hal ini ya, contohnya membuang sampah sembarangan, maka sebenarnya kita peduli terhadap diri kita, peduli terhadap lingkungan, dan peduli terhadap negara kita, yang akhirnya menguntungkan bagi diri kita, keluarga, dan orang banyak. Contoh sederhana, usahakan kita tidak melakukan dua hal ini ya, membuang sampah sembarangan dan membiarkan tumpukan sampah yang ada di pinggir jalan. Kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu materi yang terakhir pada pembelajaran kita kali ini, saling menghargai dalam kegiatan ekonomi. Di sini ada kegiatan ekonomi ya, yang bisa kita lihat, di mana kalau kita perhatikan, di mana ini adalah cara seseorang yang tinggalnya berada di pesisir pantai dengan cara mencari ikan. Sebagai makhluk sosial, kita membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa kita hasilkan. Contohnya kalau orang kota ya, tinggalnya di perkotaan, maka tidak bisa dia mencari ikan karena tinggalnya di kota. Beda hal dengan orang yang di pinggir pantai, maka dia memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. Keterlibatan orang lain dalam kegiatan ekonomi dapat kita temukan pada tahap produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, berarti kalau ini posisinya sebagai produksi ya, karena di sini keterangannya sudah diberikan juga ya. Nelayan berperan pada kegiatan ekonomi dalam hal produksi karena dia menghasilkan ikan dengan cara menangkap ikan yang ada di laut. Menghargai peranan setiap individu penting dilakukan oleh setiap anggota masyarakat. Karena dengan menghargai berarti kita menghargai para semua pelaku kegiatan ekonomi. Dengan begitu, semua kegiatan ekonomi yang ada menjadi lancar, sehingga kembali keuntungannya kepada diri kita. Berikut cara menghargai usaha ekonomi orang lain. Nah, ini cara-caranya ya. Apapun kegiatan ekonomi yang orang lain lakukan, maka kita tidak boleh mencaci dan mencemoohnya. Melainkan kita yang pertama harus tidak merendahkan orang lain, karena semua pekerjaan bersifat mulia. Semua pekerjaan yang ada, baik di pinggir jalan maupun di kantor-kantor, pada dasarnya itu mulia. Yang di pinggir jalan, yang menyapu jalan, bukan berarti dia rendah ya jabatan sosialnya, melainkan karena dia jalanan yang kita sering lalui menjadi bersih, maka bermanfaat pula untuk kita. Bukan gara-gara karena dia menyapu jalan, kita merendahkan. Nah, itu tidak boleh kita lakukan. Kedua, memberikan upah sesuai dengan kesepakatan. Nah, ini penting juga nih ketika kita memberikan ya, membutuhkan jasa orang lain ya, untuk mengangkat beban ya, mengangkat suatu benda, maka kita harus memberikannya sesuai kesepakatan di awal. Kalau kesepakatannya sekian, maka harus kita bayar sekian pula, tidak dikurangi, bahkan lebih baik dilebihkan. Ketiga adalah melakukan persaingan usaha yang sehat. Jadi kalau kita bersaing dengan tetangga kita, sama-sama berjualan, maka kita usahanya, persaingannya harus dilakukan dengan cara sehat, bukan cara yang berantem sesama tetangga, ngomongin tetangga pula, ngomongin usahanya, menjelek-jelekan usaha. Itu namanya tidak sehat. Melainkan biarkan aja orang lain sama-sama, walaupun sama usahanya, jualannya sama, biarkan orang lain yang bisa memilih siapa yang baik, siapa yang bagus usahanya, maka otomatis akan kembali kepada diri kita. Toh rezeki juga udah digariskan dan gak bakal tertukar sama orang lain.
Yang keempat, mengakui hasil usaha orang lain. Jadi kalau ini hasil usaha orang lain, kita harus hargai dengan memberikan penghargaan berupa terima kasih, berupa mimik wajah yang segar, ya, yang gembira kepada orang lain bahwa ini terima kasih telah dilakukan. Yang kelima adalah mencintai dan menggunakan barang-barang buatan dalam negeri. Nah, ini juga penting nih. Semua orang ketika kita mau membeli sesuatu, usahakan sesuatunya itu merupakan buatan dalam negeri. Karena ini bagian cinta produk dalam negeri. 5 hal ini mudah-mudahan kita bisa lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan bisa kita terapkan dengan maksimal sehingga tidak ada lagi yang dirugikan dan tidak ada lagi yang tidak dihargai usahanya oleh orang lain. Setelah kamu menyaksikan video pembelajaran ini dari awal hingga akhir, silakan kamu jawab soal-soal latihan berikut terdiri dari 4 soal, di mana soalnya ini diambil dari video pembelajaran kali ini. Jawablah dengan jawaban yang benar dan tepat sesuai dengan arahan permintaan soalnya. Jawablah dengan hasil karya kamu sendiri tanpa meminta bantuan dan menerima bantuan dari orang lain. Selamat mengerjakan, selamat mencoba. Saya doakan kamu bisa dalam jawabnya. Jika kamu kesulitan dalam menjawabnya, silakan ulangi video pembelajaran ini. Dengan cara tersebut mudah-mudahan kamu dapat menemukan jawaban yang kamu inginkan. Demikianlah pembahasan kita pada pembelajaran 3 subtema 3 di tema 2 kelas 5 SD yang dapat saya berikan. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kamu. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.